Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya pada semangat ya ini. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah Baik. sehat. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Mbak Rizka untuk memimpin doa, Mbak. Teman berucap gerak berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum dipresentasi, alangkah baiknya coba dilihat di samping kanan kirinya apakah masih ada sampah yang tercecer. Ayo, masih ada atau tidak? Ini Pak. Oke, nanti dibuang ya setelah mata pelajaran berakhir. Nah, sekarang kita akan presentasi terlebih dahulu. Oke. Lujeng, Hadir. Esa, Hadir. Salsabila, Tidak hadir. Izin. Sevi, Hadir. Nurul, Hadir. Ade, Tidak hadir. Nadivia, Hadir. Mama hadir. Nisa hadir, Farida, Hadir. Rizka. Hadir Pak. Oh, hadir ya. Oke, ini karena sepertinya sudah banyak yang hadir ya. Semoga yang izin atau yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Nah, minggu yang lalu kalian kan sudah mempelajari terkait dengan puisi. Kalian sudah mempelajari tentang tema-tema dalam puisi. Kalian sudah mempelajari tentang unsur-unsur dalam puisi dan lain sebagainya. Bahkan kalian kemarin sudah membuat puisi berdasarkan dari cerpen. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menemukan perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Nah, apa tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini? Yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan antara teks drama puisi dan prosa berdasarkan struktur teks, ciri bahasanya melalui diskusi berpasangan. Jadi nanti kalian itu akan berdiskusi berpasangan, lalu nanti kalian menyimpulkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak akan memberikan motivasi bahwa sastra merupakan jendela dari jiwa. Ketika kita membaca sebuah karya sastra, maka kita akan belajar memenuhi kehidupan. Kemudian ketika kita menulisnya, kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan pikiran dan perasaan dalam yang merupakan keterampilan penting dalam komunikasi dan kehidupan sehari-hari. Jadi sastra itu sangat penting ya untuk kita karena tanpa adanya sastra kita tidak bisa mengungkapkan sebuah perasaan seperti itu. Kita akan mulai dari pertanyaan pemantik nih. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah membaca cerpen, puisi, prosa maupun teks drama? Pernah atau tidak? Nah, bagaimana cara kalian membedakannya dari antara tiga tersebut? Puisi itu sedikit dan mengandung rimba. Ya, terus. Cerpen itu seperti drama tapi pendek. Oke. Terus kemudian diambil. Drama itu dominan dialog dan lebih panjang daripada cerpen. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa drama, puisi, dan prosa itu memiliki bentuk dan bahasa yang berbeda padahal semuanya termasuk karya sastra? Mengapa berbeda dari segi bentuk dan bahasanya? Kira-kira apa? Yang bisa menjawab nanti tak kasih hadiah. Kasih hadiah. Apa? Belum tahu ya berarti ya. Nah, karena tadi Mbak Lujeng sudah menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, maka Bapak akan beri hadiah buat Mbak Lujeng. Saya juga makan ini. Ya buat aku. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembelajaran yang tahap ini. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran yaitu cooperative learning dengan metode pembelajaran yaitu think, pair, share. Apa itu think, pair, share? Think yaitu nanti kalian tuh berpikir secara mandiri dalam memahami teks. Jadi nanti kalian itu
akan diberikan sebuah teks. Jadi masing-masing diberikan sebuah teks. Kemudian nanti kalian berpikir, kira-kira apa sih pengertian dari teks ini? Apa pengertian dari ciri-ciri? Apa pengertian ciri-ciri teks yang dipaparkan? Kemudian bagaimana struktur teksnya seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kalian nanti berpikir secara mandiri, kalian akan berpasangan atau yang kita sebut dengan tahap pair, yaitu berpasangan untuk menjalin diskusi lebih lanjut. Nah, setelah nanti kalian berdiskusi, maka akan masuk ke tahap share, yaitu mempresentasikan atau membagikan hasil diskusi dengan teman satu kelas. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap inti, yaitu yang pertama yaitu tahap think. Bapak akan memberikan satu LKPD, ini isinya teks. Silakan nanti setiap individu untuk membaca teksnya. Silakan nanti dibuka gawainya. Kan kalian juga sudah rajin yang membawa laptop ya, sangat rajin kelas ini ya. Nah, itu nanti gunakan untuk mencari pengertian dari teks ini apa, ciri-cirinya apa, seperti itu. Dan struktur teksnya. Satu, Pak. Iya, satu-satu. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Teksnya itu seperti apa, terus kemudian ciri-cirinya bagaimana, seperti itu. Ya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak. Gimana, sudah menemukan jawabannya? Nah, dari situ nanti kalian membaca teksnya. Kalian cek dulu nih, kira-kira pengertian dari teks itu apa, ciri-cirinya bagaimana. Silakan dicek menggunakan gawai masing-masing ya. Ya, silakan. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Oke, berarti masing-masing sudah memiliki jawaban yang masih abstrak ya, walaupun masih abstrak ya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke tahap pair, yaitu berpasangan untuk menjalin diskusi lebih lanjut. Nah, silahkan kalian berpasangan dengan teman satu baris ini. Nah, ini misalnya Mbak Rizka, Mbak Nurul dengan Mbak Lujeng. Kalau ini Mbak Nadivia dengan Mbak Askara Dinda. Nah, seperti itu ya. Kalian berkelompok seperti itu. Ini akan Bapak bagi LKPD-nya. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Di situ ada kolom. Kolom yang pertama itu ada jenis teksnya. Nah, kalian identifikasi itu termasuk jenis teks apa. Kemudian pengertian dari teks yang kalian baca itu apa. Kemudian ciri-ciri yang digunakan dalam teks tersebut bagaimana dan struktur teksnya bagaimana. Silakan diidentifikasi ya dengan kelompoknya. Yuk, Bapak beri waktu sekitar berapa ya kira-kira? 1 jam. Ya, 20 menit. Yuk, 20 menit. Tuh ya, kalian jangan berantem. Ini gak mau ngerjain. Ini gak mau ngerjain. Mana kita terlalu ini.
Pak, ini kan gini bukan ya, Pak? Ini tanya, Pak. Ya, yang mana nih? Ini gini ya, ini gini. Betul. Nah, jadi kelompok 1 ini bertanya terkait dengan pengertian, itu ditulis di kolom yang ini. Nah, pengertiannya jangan tidak boleh singkat-singkat ya, karena itu namanya bukan pengertian. Pengertian harus dijabarkan secara baik. Ayo, Pak. Tuh. Pak Rizka nggak mau kerja. Ini kesusahannya gimana, Mbak? Ini, Pak. Itu sama itu, Pak. Pak Jontek, Pak. Berantem yuk, jangan gitu dong. Gak boleh. No. Nah, ini kelompoknya ini sudah nomor 1 sudah jadi ya. Ini kurang nomor 2 dan nomor 3. Ayo, kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 dikerjakan. Kamu kan Jontek. Kamu kan Jontek. Diskusi ini. Diam, aku udah selesai. Itu tuh kawannya lagi kelecek itu. Pak, enggak ini tadi situ belakang. Oh iya, boleh. Kalau belakang ke sana, belakang ke sana, bukan kamu ke sana. Sibuk banget sih. Makasih, Pak. Ya sudah selesai ya ini ya. Nah, langkah selanjutnya ini adalah kita share, yaitu mempresentasikan atau membagikan hasil diskusi dengan teman satu kelas. Silakan Bapak tunjuk ya, nanti kelompok yang maju, coba kelompok 1 maju ke depan nih, Mbak Nurul. Ya, Ini sepertinya diskusinya aktif ya tadi ya, karena aktif sekali, Masya aktif. Allah. Ayo silakan, 3-3-nya maju ya. Loh, Ya nanti kan dapat hadiah lagi. ayo maju lagi. Iya loh, harus dapat lagi. Ayo maju lagi. Ayo maju. Semua maju. Maju ya. Bapak. Nah nanti setelah diskusi kalian harus tanya, setiap satu kelompok harus tanya. Nanti setiap penanya juga akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Tanya apa saja boleh, terserah ya. Tanya contohnya atau tanya apanya. Baliklah aku sih. Yuk silakan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait puisi, prosa, dan juga drama. Yang pertama, kami berdiskusi tentang puisi. Nah, puisi liris adalah jenis puisi yang menyampaikan ekspresi emosi atau perasaan pribadi seorang penyair seperti cinta, individu, kecewa, sedih, marah, dan sebagainya. Kemudian kata lirisnya itu berasal dari kata lira, alat musik yang dipetik, menandakan bahwa puisi itu bersifat musikal atau emosional. Kemudian ciri-cirinya, kami menemukan 5. Yang pertama, mengungkapkan perasaan pribadi seorang penyair. Kemudian bahasa biasanya menggunakan metafora yang sangat kuat. Kemudian diksinya itu puitis, memiliki irama dan musikalitas. Kelima, menggunakan simbol-simbol alam. Nah, untuk strukturnya itu ada 4. Yang pertama, tema, rasa, nada, dan amanat. Untuk yang kedua, Prosa fiksi, pengertiannya yaitu prosa fiksi adalah teks yang berisi. Iya, aku bisa aja. Prosa fiksi adalah teks yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis berdasarkan imajinasi pengarang atau fiksi untuk menyampaikan pengalaman, nilai, atau pesan moral. Ciri-cirinya yang pertama itu ada fiksi atau imajinatif. Jadinya itu mending sih sama. Yo serius sekarang. Ya Pak. Panjang cerita pendek dan berfokus pada satu peristiwa atau konflik utama. Jumlah tokoh terbatas, latar tempat dan waktu terbatas, terdapat konflik dan penyelesaian. Struktur teksnya itu ada orientasi, komunikasi, evaluasi, dan kode. Kemudian jenis teks yang selanjutnya adalah teks drama. Pengertiannya adalah teks drama adalah karangan berbentuk dialog yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui perbuatan, yaitu aksi, percakapan berupa dialog, dan tingkah laku yang dipentaskan di atas panggung. Untuk ciri-cirinya yaitu berbentuk dialog antar tokoh, kemudian memiliki petunjuk laku atau keterangan panggung, terus terdapat tokoh dan peran, kemudian biasanya terbagi dalam adegan atau babak. Tujuan utamanya yaitu untuk dipentaskan,
tidak ada narator, dan juga yang terakhir itu menggunakan bahasa langsung dan komunikatif. Untuk struktur teks dari teks drama itu yaitu ada prolog, pembukaan, kemudian orientasi yaitu mengenal tokoh, latar, tempat, waktu, dan situasi awal. Kemudian selanjutnya adalah ada konflik, yaitu munculnya pertentangan atau persoalan antar tokoh. Kemudian ada klimaks, yaitu belum terdapat pada teks. Kemudian resolusi, belum muncul dalam kutipan, dan yang terakhir adalah epilog, yaitu belum dapat disimpulkan dalam contoh teks dramanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan, kelompoknya Mbak Selvi, silakan bertanya apa, boleh bebas. Ya. teman-teman kelompok. Ya. Untuk manfaat pembuatan dari puisi, teks drama, sama itu prosa itu apa ya? Manfaat membuat prosa. Semuanya. Semuanya. Gimana Ya. maksudnya? Manfaat membuat puisi, prosa, dan juga drama. Ya, kita jadi mengetahui jenis-jenis teks ya, Ya. dari mulai puisi, kemudian prosa, dan juga teks drama. Begitu Pak? Betul tidak? Betul. Ya. Kemudian kita juga mengetahui nanti setiap teks itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, kalau puisi itu ciri-cirinya seperti ini yang sudah kami jelaskan. Prosa itu seperti itu dan drama itu seperti itu. Ya. Untuk strukturnya juga sama. Begitu Mbak Farida, apakah terjawab? Ya, terima kasih. Ya. Untuk kelompoknya Askara Dinda, boleh bertanya. Silakan. Atau sudah, atau cukup? Cukup sih. Oh cukup ya. Sudah bagus ya berarti kelompoknya Iya, ini sudah ya. bagus Oh, iya, banget. sudah bagus. Benar-benar. Nah, kalian karena kelompok kalian sudah berani maju ke depan ya, ini Bapak akan memberikan bikisan kepada kalian Waduh, bertiga. Yeay. Kemana Mandung? Aku mau. Ini Mbak Luceng satu, kemudian Mbak Nurul, Cukup gua kalau boleh. Mbak Rizka, kemudian Mbak Faridas yang sudah bertanya. Ya. Silakan, Makasih, Pak. silakan bisa mundur ke belakang. Enggak. Tidak tahu. Kasih ke Brad. Oke, silakan dulu. Oke, kita simpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini yang sesuai dengan yang kalian presentasikan tadi. Yang pertama adalah teks puisi. Itu merupakan karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan bahasa yang indah, padan, dan bermakna. Sudah betul ya yang sudah dipaparkan oleh kelompok satu tadi. Kira-kira ya seperti ini. Tadi kan kelompok satu menjelaskan tentang puisi lirih. Nah, itu juga boleh. Kemudian ciri-cirinya terdapat bahasa kiasan, irama, rima, diksi, padat dan singkat. Strukturnya juga ada judul, bait, baris, tema, amalan, macam itu juga sudah benar. Jadi sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok satu. Kemudian ini ada tes prosa ya tadi, karya sastra berbentuk narasi, menceritakan kisah peristiwa secara runtut itu juga sudah benar. Ciri-cirinya tadi apa? Bahasanya lugas, memiliki alur cerita, tokoh latar jelas, tidak terikat rima. Strukturnya tadi juga sudah dipaparkan ya. Ada judul, orientasi, komunikasi, resolusi kode. Kelompok satu betul kan tadi? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kemudian teks drama. Karya sastra yang berbentuk dialog dan ditujukan untuk dipentaskan ini juga sudah hampir betul ya dari kelas ya. Apa kalau kelompok satu tadi kan menguatkan, ini adalah pengertian yang secara garis besar saja. Kelompok satu tadi sudah bagus. Kemudian untuk ciri-ciri ya berupa dialog, ada petunjuk laku, mengandung konflik, diperankan di atas panggung. Nah, kemudian strukturnya tadi juga sudah dipaparkan Mbak Rizka ya tadi ya terkait prolog, ada dialog, episode atau adegan dan juga ada epilog. Oke. Sudah ya ini ya, berarti kelompok kalian sudah memahami seharusnya terkait dengan pengertian ciri maupun struktur dalam teks tersebut tadi. Nah, sekarang kita refleksi sejenak. Menurut kalian tadi, bagian mana yang kira-kira sulit untuk dimengerti? Prosa. Teks drama.
teks drama dan prosa. Kemudian apakah kalian masih ingin mempelajari teks tersebut? Masih ya. Oke. Baik ya, karena tadi mungkin kendala-kendalanya itu di prosa, kemudian di teks drama. Kalau di teks drama itu memang teksnya cenderung banyak seperti itu. Nah, hari ini kalian sudah luar biasa ya. Kalian sudah mampu mengidentifikasikan pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks ya, adalah teks prosa, puisi maupun teks drama. Nah, kan sudah bagus tadi. Kelompok 1 meskipun tadi masih bingung, tapi menurut Bapak hasil dari kelompok 1 tadi sudah bagus. Oke, kemudian untuk tugas selanjutnya, silakan kalian bisa mengerjakan di buku paket halaman 137 ya, yang berkaitan dengan teks prosa, puisi dan drama. Nah, itu ada latihan-latihan. Silakan untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya, sebelum mata pelajaran dimulai. Hai Pak. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun teks drama ya. Silakan kalian pelajari dulu sebelum berangkat sekolah. Kalian harus pelajari dari malamnya ya. Ketika guru menanyakan atau guru memulai pembelajaran, kalian setidaknya sudah tahu gambaran dari materi yang akan dilaksanakan gitu. Nah, karena waktu istirahat sudah hampir tiba, kiranya Bapak akan cukupkan saja pada pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Rizka untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian. Nanti untuk lembar jawabnya silakan dikumpulkan di meja. Akhirul kalam, apabila Bapak ada kesalahan dalam mengajar ya dari pertemuan awal sampai terakhir ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.